Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, hari ini kita belajar tentang pendapatan nasional. Sebelum kita masuk ke materi pendapatan nasional, anak-anak harus mengetahui dulu tentang model perekonomian yang ada di Indonesia. Model perekonomian yang ada di Indonesia dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah perekonomian tertutup secara sederhana. Yang kedua, perekonomian tertutup. Yang ketiga, dan perekonomian terbuka. Perekonomian tertutup secara sederhana. Pendapatan nasional dipengaruhi oleh 2 sektor. Yang pertama adalah sektor konsumsi dan tabungan. Dalam perekonomian sederhana, bahwa pendapatan yang diperoleh digunakan untuk konsumsi dan sisanya bisa ditabung. Dalam persamaan secara matematik, kita dapat menulis rumus bahwa pendapatan itu sama dengan konsumsi ditambah dengan tabungan. Konsumsi dan investasi. Sementara itu dalam rumah tangga perusahaan, tabungan digunakan untuk investasi sehingga dapat ditulis dalam persamaan matematika. Pendapatan atau dengan label Y itu sama dengan konsumsi ditambah dengan investasi. Apa hubungan pendapatan, konsumsi, dan tabungan? Secara keseluruhan, kita dapat menggunakan prinsip secara maksimal utility. Maka setiap pendapatan yang diterima oleh masyarakat akan habis dibelanjakan oleh rumah tangga konsumen. Dana tersebut dialokasikan untuk 2 hal, yaitu yang pertama adalah konsumsi atau biasa kita pakai label C, kemudian yang kedua saving, kita pakai label S, sehingga dari konsumsi dan tabungan itu kita menggunakan rumus pendapatan sama dengan C ditambah dengan S, atau pendapatan sama dengan konsumsi ditambah dengan tabungan. Ini ada contoh tentang pendapatan dan pengeluaran serta tabungan masyarakat. Silakan kalian amati baik-baik untuk tabel pendapatan, pengeluaran, dan tabungan. Pada tabel yang kalian lihat di situ, pada pendapatan yang rendah, rumah tangga menggunakan tabungannya untuk melakukan konsumsi. Kemudian, setiap kenaikan pendapatan itu dapat menaikkan pengeluaran konsumsi yang biasanya bahwa pertambahan pendapatan adalah lebih tinggi daripada pertambahan konsumsi. Kemudian, pada pendapatan yang tinggi, rumah tangga bisa menabung. Disebabkan karena pendapatan selalu lebih besar dari pertambahan konsumsi. Maka pada akhirnya, rumah tangga tidak mendapatkan tabungan. Kecondongan mengkonsumsi. Ada 2 macam, yaitu kecondongan mengkonsumsi secara marginal dan kecondongan mengkonsumsi secara rata-rata. Bagaimana cara mempengaruhi besarnya pendapatan nasional, atau dalam bahasa ekonominya kita menggunakan simbol Y? Besarnya pendapatan nasional dipengaruhi oleh 1. Sumber daya produksi, yang kedua penggunaan teknologi, yang ketiga adalah permodalan, yang keempat stabilitas nasional, yang kelima menggunakan kebijakan pemerintah. Faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi ada 2, yaitu ada faktor intern dan yang kedua ada faktor ekstern. Faktor intern yang pertama meliputi konsumsi rumah tangga. Yang kedua ada marginal propensity to consume. Yang ketiga ada selera. Yang keempat kebiasaan keluarga. Dan yang kelima ada besarnya pendapatan. Kemudian faktor ekstern. Ada lingkungan tempat tinggal. Ada kebijakan pemerintah. Ada barang-barang harga. Ada budaya masyarakat. Kemajuan iptek. Dan ada pajak. Faktor-faktor yang mempengaruhi tabungan.
1. Ada pendapatan yang diterima. 2. Ada marginal propensity to saving. Yang ketiga, ada tingkat suku bunga. Ada faktor-faktor yang mempengaruhi investasi. Yang pertama ada tingkat suku bunga, permintaan efektif, dan ada marginal efficiency of capital atau kemampuan modal untuk menghasilkan. Anak-anak, kita mengetahui bahwa kalian harus tahu mengapa kalian mempelajari tentang pendapatan nasional. Antara lain, yang pertama, untuk mengetahui kemampuan dan pemerataan perekonomian. Yang kedua, memperoleh taksiran yang akurat tentang nilai barang dan jasa dalam 1 tahun. Yang ketiga, membantu pemerintah dalam merencanakan dan pelaksanaan program pembangunan. Yang keempat, mengkaji dan mengendalikan faktor-faktor yang mempengaruhi perekonomian suatu negara. Apa manfaatnya kalian mempelajari pendapatan nasional? Yang pertama, kalian bisa mengetahui struktur perekonomian suatu negara. Di Indonesia, negara kita adalah terkenal dengan negara agraris. Dari negara agraris, kemudian Indonesia bisa menuju ke sektor industri. Kemudian ada juga sektor jasanya. Yang kedua, manfaat mempelajari pendapatan nasional adalah untuk mengetahui pertumbuhan perekonomian suatu negara dengan membandingkan pendapatan nasional dari waktu ke waktu. Yang ketiga, dapat membandingkan perekonomian antar daerah. Yang keempat, dapat dijadikan dasar perbandingan dengan perekonomian negara lain. Dan yang kelima, dapat membantu kebijakan pemerintah di bidang ekonomi. Kemudian, selain kalian mempelajari tentang pendapatan nasional, setiap daerah atau suatu negara, kita mengenal adanya income per kapita atau disebut dengan pendapatan per kapita. Apakah itu? Pendapatan per kapita adalah pendapatan rata-rata penduduk suatu negara pada periode tertentu yang dirumuskan dengan IPC itu sama dengan GNP, Gross National Product, dibagi dengan jumlah penduduk. Demikian materi hari ini yang kalian pelajari tentang pendapatan nasional. Semoga dengan adanya materi pendapatan nasional kalian bisa mendapatkan ilmu secara maksimal dan kalian bisa menggunakan untuk kalian sendiri bila kelak kalian sudah bekerja pada dunia usaha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.